sempet baca referensi CV-mu tuh kamu ternyata bukan dari jurusan perkebunan sebelumnya ya. Kalau ditanya challenging ya, super duper challenging. Karena biasanya bukan orang Jawa. Sebenarnya waktu proses seleksi nih. Jadi kayak kemarin aku juga sempat kerja di kafe saudaraku. Orang tua itu obses banget. Anaknya harus di Jogja, nggak mau tahu kayak gitu. Sulit dicerna, tak lagi sama, ada kiblatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman Planters. Berjumpa lagi dengan saya Arini Sabrina dalam acara Tunas Berdaya, tutur nyata aspirasi dan solusi untuk menjadi berdaya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial kembali, sama-sama tunas lagi yang berdaya. Kalau kemarin kita ketemu sama presmanya Poltek LPP, kali ini tunas berdayanya siapa lagi? Sesuai dengan spill-spillan yang sudah teman-teman lihat di promosi kami, kali ini kita akan bertemu dengan Planters Muda Politeknik LPP Yogyakarta tahun 2024. Siapa lagi kalau bukan Azli Nur Hadi. Selamat datang Azli. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, segar sekali ini sepertinya ya. Membawa penyegaran untuk semua viewer juga dimanapun yang berada ya. Amin, amin. Ya, sekarang lagi sibuk apa Mas Azli? Kesibukannya lagi kuliah sih, Miss, kayak biasa. Kuliah, terus organisasi juga, ikut-ikut UKM, kemudian ikut-ikut lomba juga. Banyak ya kegiatannya ya. Kita spill satu-satu kali ya. Ini kamu lagi sibuk ngurusi akademik, kemudian ngurusin UKM. Saya penasaran ini untuk organisasinya kamu ikut apa aja sih? Kalau organisasi saya tergabung di himpunan. Kamu jurusan apa ini BTW? Pengelolaan perkebunan. Pengelolaan perkebunan sesuai dengan badge-nya ya, ijo-ijo ya, pengelolaan perkebunan D4. Nah, saya tergabung di Badan Pengurus Harian di bidang Inforkom, pengelolaan media. Itu kayak lebih ngedit, terus buat video, buat poster, flyer seperti itu. Kemudian tergabung di UKM Seni juga, sama juga di bagian kreatif. Bagian kreatif, Inforkom juga. Ngurus-ngurus kayak gitu. Iya, ya. benar. Ini kayaknya sudah mendarah daging ya, selalu ada di nadimu. Kayak judul lagu. Urusannya masalah kreativitas. Emang ngomong-ngomong, kamu tuh emang udah passion banget sama hal-hal yang kaitannya sama seni, desain dan lain sebagainya itu kah? Kebetulan hobi sih, Miss. Oh, hobi. Lebih ke hobi. Emang menemukannya itu dari kapan itu? Dari senengnya. Dulu zaman Musikali. Apa tuh? Satu aplikasi, jadi sebelum ada TikTok. Oh, itu dong aplikasi yang Iya. Mohon maaf ini sudah beda generasi ya, saya baby boomer ya. Gimana? Sebelum ada TikTok tuh jadi pelopornya Musikali dulu. Oh gitu. Sebelum Musikali Dub Smash. Oke. Nah, jadi di Musikali itu ada video-video konten kreatif gitu. Jadi scroll lihat, wah tertarik gitu. Di videoin lah gitu. Kayak coba ya, bisa nggak ya gitu. Ternyata bisa. Dan sampai sekarang ya ditekunin gitu. Ditekunin dan memang semakin lama akhirnya semakin terasah ya. Bener. Emang nggak ada pelatihan yang kamu ikutin gitu? Saking terobsesnya gitu misalnya? Nggak ada sih, Miss. Nggak ada ya? Biasanya kalau misalnya lihat referensi atau pelatihan itu jadi dari film. Okay. Kebetulan aku suka nonton film. Kalau orang kan biasa nonton film, wah karakternya bagus, terus cerita filmnya. Kalau aku nggak, Miss. Perpindahan scene ke scene itu gimana ya? Transisinya gimana ya gitu. Sekritis itu ya. Jadi nggak menikmati plot ceritanya ini, tapi tetap menikmati plot ceritanya ya. Oke, baiklah. Ini ngomong-ngomong soal kamu seneng nonton film, emang genre apa yang kamu sukai? Aku suka genre thriller, Miss. Oh, malah thriller ya? Lebih ke film-film Joko Anwar gitu. Baiklah, Indonesia sekali ya. Kalau luar negeri nggak ya? Luar negeri beberapa film gitu. Pocong Thailand misalnya. Nggak ada pocong Thailand. Pocong Thailand. Oh, ada apa aja? K-movie. Oh, lebih ke situ. Tapi tetap thriller ya? Tetap thriller. Bukan yang percintaan dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi kalau misalnya udah ketemu sama passion dan media yang pas gitu ya untuk belajar, platform yang pas untuk belajar, harusnya itu bisa mengalir dan improve sendiri gitu ya Zia. Benar banget, Miss. Baiklah, itu kaitannya tadi sama organisasi, kemudian ikut-ikut lomba.
ini yang kemarin-kemarin lagi hype sih, seluruh Sivitas Akademika Poltek tuh tahu kalau misalnya ada maba yang mengikuti ajang pencarian bakat, ya sepertinya salah satunya ya. Tapi di sini Dimas Diajeng Sleman, yang mana kamu bukan orang Sleman, right? Right. Kamu orang mana? Sebenarnya saya orang Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Labuan Batu Utara. Oke. Kalau Labuan Batu Selatan kependekan Labusel. Labuan Batu Utara apa tuh? Labura. Oh, Labura ada ya, bener ya. Ada. Saya kira Labuut gitu. Nggak ada Labuut. Labura. Oke, baik. Dari kamu yang bukan orang Sleman dan kamu orang Labura itu se-challenging apa sih? Kok bisa akhirnya masuk tiba-tiba mendesel gitu jadi finalis Dimas Diajeng? Kalau ditanya challenging ya, super duper challenging. Karena base-nya bukan orang Jawa. Tapi aslinya aku Jawa, Miss. Oh, gimana itu ceritanya? Bapakku Jawa. Puja Kusuma. Puja Kusuma. Apa itu Puja Putra Jawa kelahiran Sumatera. Banyak istilahnya. Terima kasih sudah memberikan insight kepada saya yang rentak ini. Oke, Jawanya Jawa mana, Mas? Kalau ayah? Oh, udah campuran, Miss. Oh, udah campuran. Udah campuran Jawanya, tapi tetap ada darah Jawanya. Tapi berarti kamu juga bisa berkomunikasi dengan bahasa Jawa actually. Sedikit. Dikit ya? Sedikit. Sempet ada tes ngomong bahasa Jawa nggak kemarin? Ada, Miss. Ada. Karena tentunya perkenalan harus pakai bahasa Jawa. Oh gitu. Dan emang udah di prepare lebih awal ya? Sudah. Apa aja itu selain tes kemampuan bahasa Jawa? Budaya budaya Jawa, kemudian cara berpakaian sesuai pakem Jawa. Oh, really? Iya. Berarti maksudnya kamu pakai apa tuh namanya istilah sorjan kayak gitu-gitu, pakai kain, Iya, bagaimana benar. gitu? Tapi udah dikasih pelatihan dulu kan ya? Sudah. Oh, oke. Ngadi Busono namanya. Ngadi Busono. Oke. Apalagi tuh? Yaitu cara berpakaiannya gimana, Miss, gitu. Jadi kemarin tuh sempat di salah satu pembekalannya Ngadi Busono. Jadi para Dimas itu buat semacam sanggul untuk Diajeng. Harus Dimas yang buat. Jadi diajarin nyasak seperti itu. Jadi buat super duper challenging banget buat aku yang bukan asli orang Jogja seperti itu. Bikinan kamu bagaimana? Orangnya ceweknya si Diajeng ya? Iya. Diajengnya nangis gak? Untungnya tidak. Untungnya Diajeng. Aman ya? Aman Diajengnya. Ada scoringnya juga itu? Ada, tentunya ada. Oke. Selain tes yang kemampuan menyasak begitu, ada kemampuan budaya, bahasa, apalagi yang kemudian diujikan? Wawasan tentang Sleman. Sleman. Terus apalagi ada bakatkah yang kamu Ada. tunjukkan? Bakat apa? Waktu itu aku nunjukin bakat nyanyi, Miss. Wih, bisa nyanyi nih. Baik, nanti kita spill di terakhir ya. Hanya nyanyi aja atau ada tambahan lain nggak? Bakat yang ditunjukin pada saat itu? Nyanyi aja sih, Miss. Itu lagunya harus Jawa banget toh? Enggak, Oh enggak ya. Dan kamu Bebas. spill itu lagu apa kemarin? Jawa dan Melayu. Wih, emang harus multitasking begitu deh, double-double gitu. Bener sekali. Makanya kemudian Mas Azli ini bisa masuk finalis 15 besar ya, benar nggak? 15 besar. 15 besar. Dari total berapa orang di awal tuh? Di awal 150 itu pendaftaran via online, kemudian dikerucutkan lagi menjadi 60 besar. Itu waktu tes tulis, kemudian dikerucutkan lagi menjadi 30. Artinya 15 besar, 30 jumlah keseluruhan 30. 15 cowok, 15 cewek. Oke. Itu di tes wawancara. Nggak mudah banget itu bisa sampai kayak gitu. Ya, I again congratulate you ya for the achievement Thank you. ini. Semoga menginspirasi teman-teman Amin. planters yang lainnya. Nah, selain menjadi Dimas, finalis Dimas Sleman 2025 bener ya? Bener. Apalagi prestasi yang kamu punya so far, Mas? Dari SMA mungkin ya, Miss. Boleh? Kalau dari SMA, alhamdulillah selama 3 tahun nggak lepas dari paralel umum. Kemudian untuk non akademiknya pernah juga jadi duta Karang Taruna, cuman nggak masuk The Winner. Kemudian duta pariwisata, nah itu aku winner, Miss, di situ. Alhamdulillah. Itu apa cakupannya? Daerah mana? Labuan Batu Utara, Wow. tingkat kabupaten. Kemudian di tahun 2024 jadi duta siswa berbakat putra Indonesia. Itu sebelum kamu masuk ke Poltek ya berarti? Sebelum masuk. Wah, keren banget. Berarti emang banyak. Dan kamu termasuk tipe orang yang kalau saya sendiri tuh suka life work balance ya. Kalau dia tuh akademik non akademik balance. Karena emang balance di akademiknya sekarang emang IP kamu berapa nih?
Alhamdulillah 3,9. Aduh, nggak bisa diturunin ya? Aduh, jangan Nggak sampai. bisa, jangan. Kalau bisa naik. Iya, amin. Amin, amin. Nah itu maksudnya jarang ya antara orang bisa memanage atau menyeimbangkan kemampuan akademik dan non akademiknya, apalagi urusannya udah sama prestasi ini teman-teman planters. Jadi saya penasaran, apalagi ini yang nonton banyak-banyak kan seperantaran kamu ya Zli. Mungkin ada tips kali ya gimana caranya imbangin itu semua. Kalau tips dari aku sendiri sih Miss, lebih ke konsisten sih Miss. Konsisten kayak misalnya kita udah mempelajarin satu hal, konsisten aja terus. Kemudian manage waktunya juga harus sih. Kan nggak mudah sih manage waktu dengan kegiatan organisasi, ikut perlombaan. Jadi sepandai-pandainya kita manage waktu. Jadi ketika ada waktu yang sedikit senggang, mungkin bisa dimanfaatkan untuk belajar, seperti itu. Kemudian rajin mengulang pelajaran sih Miss. Suka mengulang pelajaran? Sedikit. Yang penting diulang, jadi Yang dia penting ingat. diulang. Gitu. Itu mungkin tips manjur ya, supaya IPK-nya juga at least mirip kayak Mas Azli ini, sorry. Baiklah, oke. Itu kemudian kamu kan nih jadi mahasiswa Poltek nih, dan orang dari luar Jawa. Benar Miss. Saya sempat baca referensi CV-mu tuh kamu ternyata bukan dari jurusan perkebunan sebelumnya ya, karena bukan anak SMK gitu. Biasanya kalau misalnya apalagi jurusanmu IPA gitu. Benar sekali. Ya biasanya sukanya ya urusannya masih sama IPA kayak gitu. Ini udah jauh berbeda hubungannya dari jurusan IPA kemudian masuk ke dunia perkebunan. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya berangkat dari video TikTok. Oke. Aku nanamin dalam diriku sendiri bahwa kuliah itu nggak harus bayar seperti itu. Kayak zaman sekarang kan orang ngincarnya kampusnya harus bagus, kampusnya harus yang top berapa gitu. Aku enggak. Jadi aku lihat salah satu video Kak Deo, alumni sini juga. Iya dong. Jadi dong. Beliau tuh jelasin tentang salah satu beasiswa yang menurutku sangat worth it untuk Gen Z. Apa itu? Beasiswa BPDPKS gitu. Nah dari situ tertarik lah buat mempelajarin apa sih beasiswa BPDPKS ini, terus syarat-syaratnya apa aja, dan ternyata emang linear. Keluargaku juga punya kebun gitu, seperti itu. Jadi kayak pengen daftar harus lulus di Poltek seperti itu. Emang tujuannya pengen ke Poltek. Dan keluarga emang ini ya dukung kamu ya, Dukung lebih ke penuh. situ Iya. ya. Tapi kalau misalnya keluarga ada background ini juga sih ya, sawit juga ya. Ada. Ini kamu anak keberapa sih? Anak kedua Miss. Anak kedua. Dari kakakmu ada relasi sama sawit-sawit juga nggak kerja atau sekolahnya? Enggak Miss. Berarti kamu ini jadi pioneer gitu ya dalam keluargamu ya. Baiklah. Terus kamu lewat jalur BPDPKS yang mana itu beasiswa salah satu yang paling keren, salah satu yang keren. Banyak sebenarnya jalur yang lain ya. Benar. Untuk beasiswa dan sama-sama kerennya sih gitu. Kemudian apa perjuangan yang bisa kamu ceritakan pada saat melalui si tahap-tahapan beasiswa itu? Masalah perjuangan ya Miss ya? Di beasiswa BPDPKS ini. Sebenarnya waktu proses seleksi Miss, jadi kayak kemarin aku juga sempat kerja di kafe saudaraku. Itu sebelum kamu masuk ke Poltek? Sebelum. Jadi kayak waktu kan harus belajar kan Miss, karena base-nya bukan dari perkebunan, jadi harus banyak belajar. Gap year nggak kamu? Enggak Miss. Oh enggak, oke. Enggak gap year. Jadi ada beberapa bulan waktu senggang itu dimanfaatin untuk kerja di tempat saudara di kafe. Nah aku juga tergabung di rumah belajar bareng Deo. Nah jadi kayak itu bahas gimana sih mekanisme BPDPKS itu gitu. Jadi kayak belajar beberapa soal-soal seperti itu. Nah di situ sih Miss, challengingnya harus nyiapin kopi pelanggan, terus buat Zoom, buat belajar gitu. Jadi itu menurutku suatu perjuangan sih. Iya sih. Ya, Kayak otomatis. kita harus gimana ya, fokusnya pasti terbagi ya Miss, Iya, ke betul. pelajaran terus ke kerjaan seperti itu. Jadi alhamdulillah tapi tetap Running well ya? running well. Keren. Tapi yang penting kamu udah di sini berarti semua terbayar lunas. Terbayar gitu ya. lunas. Nah, prestasi kamu ini banyak ya so far ya. Akhirnya bisa menang
menang menjadi 15 finalis Dimas Sleman, kemudian kamu tadi cerita juga banyak prestasi sebelumnya pada saat masuk Poltek, terus tadi kamu cerita suka seni desain dan lain sebagainya. Ini biasanya kalau misalnya otodidak bisa juga, tapi biasanya ada kaitannya dengan keturunan ya. Adakah darah seni yang mengalir dari keluargamu, Mas? Terkait ini semua prestasi ini? Ada, Miss. Dari Tentunya siapakah? ada dong. Dari ibu. Oh, ibu. Kebetulan ibu juga dulu vokalis band Melayu. Wih, lah kamu vokalis juga nggak dulu? Enggak. Oh, lah bisa dicoba ini, Ibu. Bisa dicoba. Ibu, ini anaknya bisa digembleng lagi biar jadi vokalis. Vokalis band. Iya, benar. Wow. Tapi Tadi dulu band Melayu ya? Band Melayu. Tapi dulu sekarang Keren, lebih ke keren. qasidah sih, Miss. Kayak Nah, nasyid-nasyid gitu. Wow, sampai sekarang masih aktif? Ibu? Sampai sekarang masih aktif. Keren. Kalau ayah? Kalau ayah nggak ada sih. Nggak Maaf, ada Ayah. dong. Nggak apa-apa, cuma Nggak apa-apa. maksudnya kan sama-sama berperan gitu. Sama-sama At least kan berperan. sama-sama supporting kamu, mohon maaf. Terlalu jujur ini Terlalu anaknya jujur. Bapak. Oke, baik-baik. Kemudian kaitannya masih sama keluarga nih. Karena semuanya sudah mendukung kamu, terus sampai di detik ini nggak mungkin tuh hidup se-flat itu gitu. Ada nggak momen, bisa dibilang momen terberat atau momen yang paling memorable buat kamu yang sampai akhirnya bisa mengubah kamu dari yang dulu begini menjadi begitu? Memorable. Perjuangan keluarga kah? Kamu tuh dulu pernah gimana sama keluarga? Atau emang flat-flat aja? Flat-flat aja sih, Miss. kayaknya. Tapi ada Baiklah. satu momen yang benar-benar masih keingat sih, Miss. Waktu diumumkan lulus di BPD PKS, terutama di Jogja. Orang tua itu obses banget, anaknya harus di Jogja, nggak mau tahu kayak gitu. Jadi kayak kamu harus lulus di Jogja gitu. Dan alhamdulillah. Dan alhamdulillah. Jadi kayak ketika diumumkan lulus di Poltek, orang tua tuh kayak yang langsung sedih, suasananya langsung haru Kok seperti malah itu. berubah? Karena harus melepaskan. Iya, benar Iya, sekali. bener. Kamu juga sekolahnya dulu SD sampai SMA juga nggak ngekos ya? Enggak. Emang deket dari rumah ya sekolahnya? Oh ya, penuh keharuan Penuh berarti. keharuan. Tapi sekarang gimana orang tua? Malah yang sering kesini kah? Enggak. Enggak ya? Ditunggu Bapak Ibu? Ditunggu. Baiklah. Rencana kamu ke depan ngapain? Ini random banget ya dari A sampai Z. Rencana kedepannya tentunya punya nilai yang bagus, konsisten, kemudian bisa kerja, langsung kerja, karena kan banyak ya, Miss, beberapa lulusan dari kampus tuh, bukan kampus kita, nggak tahu ya kampus mana aja, tapi banyak berseliweran kayak mereka udah lulus kuliah tapi masih nganggur gitu. Pengennya sih begitu, sebelum lulus malah langsung ditarik ke perusahaan gitu. Tolong perusahaan, Iya, tarik saya. tolong perusahaan. Emang iya di Poltek tuh sebelum lulus tuh bisa langsung kerja? Iya dong. Iya dong. Apa iya? Apa iya bener. iya? Iya Iya bener. dong. Iya bener. Karena emang tagline atau slogan kampus kita tuh Belum lulus, belum lulus sudah belum- bekerja. Iya, belum wisuda, belum lulus sudah bekerja. Sudah Ya, bekerja. kurlepnya gitulah ya. Jadi bisa lah teman-teman yang mungkin masih bingung mencari perguruan tinggi mana yang akan aku sambangi menjadi arah masa depanku. Wah, yang pasti-pasti aja, langsung aja ke sini ketemu Mas Azli Nur Hadi. Boleh jadi mentor ya nanti ya Iya. buat adik-adik tingkat. Amin. Dan ada terakhir nih pertanyaan buat kamu sebelum kita masuk ke game ya. Boleh. Harapan kamu ke depannya buat kampus kita tuh apa? Harapan, ditanya harapan ya. Harapan kedepannya mungkin pastinya lebih berkembang lagi. Pengennya tuh kampus kita itu lebih dikenal banyak orang gitu. Bahkan Tapi sebelumnya kamu belum kenal sama Poltek pas lagi SMA? bukan, Miss. Jadi Enggak. Saya beneran nanya nih. kenal. Wih, keren. Poltek terkenal itu ya. FYI, tulangku dulu pengen masuk di sini cuman ketolak. Tulang tuh apa ya? Tulang Saya itu bukan orang abangnya Mama dalam Batak. Pak
D. Pak D dalam Pak jawaban. D. Om ya, Om. Tulang. Iya. Mau masuk ke sini tapi Ditolak. tenang. Salah satu orang yang paling bangga, paling bahagia waktu masuk sini tuh Tulang juga. Weh. Nanti Tulang boleh nonton podcast ini Boleh. ya. Nanti di-share. Iya. Boleh. Gitu. Terus. Terus lebih ini sih. Nah, berbicara tentang dikenal tadi, Miss. Kan aku ikut di Mas Diajeng kemarin ya. Terus ditanya ya, kampusnya kampus mana? LPP. Nah, di mana itu? Jadi harus nyalek. Taunya itu orang sini tuh LPP itu perusahaan, Miss. Iya, betul. Tuh, jadi gitu. ada kampus loh di LPP gitu. Jadi kayak pengennya lebih meng-highlight kalau LPP itu juga ada kampusnya loh gitu. Iya, betul. Ya gitu pengen ini sih, Miss, pengen ngembangin UKM-UKM-nya juga. Jadi aku juga pengennya baru ngajuin sih project di UKM seni. Jadi pengen buat suatu video coveran gitu biar supaya yang nonton juga banyak, nah, jadi gitu. tambah kenal ya. Jadi kayak di LPP itu nggak hanya tentang kebun gitu. Kita bisa survive banyak hal kayak seni, kemudian bela diri, kemudian dan banyak lagi seperti itu. Kamu juga pinter nge-host ya kayaknya. Wah. Kayaknya tuh dari CV tuh banyak experience kamu jadi MC deh. Ini bagaimana kalau kita tukeran peran? Pengen tahu deh saya. Siapa tahu saya juga bisa belajar dari kamu. Coba deh spill dikit cara nge-MC kamu biasanya seperti apa? Waduh, berat ini. Oke, halo guys. Welcome back to our podcast di podcast Tunas Muda. Jadi di podcast ini tuh kita bakal bahas prestasi-prestasi mahasiswa Politeknik LPP Jakarta yang benar-benar keren dan hits abis bersama saya, Arini. Miss Arini. Iya. Salah satu penerbit jurnal yang terkeren pada tahun 2025 ini. Oke. Baiklah, terima kasih. Waduh, baik. Keren ya kamu ya, ternyata prestasinya macam-macam ya. Ini tadi nge-MC bisa, terus jadi videographer bisa, editing juga jago. Tadi kayaknya kamu nyepil bisa nyanyi ya. Wow. Sesuai dengan arahan saya tadi, janji saya tadi ya. Saya tuh pengen tahu deh kamu suaranya sekeren apa. Waduh. Jadi kayaknya ini kok inline banget sama game kita, karena hari ini kita mau bikin game melanjutkan lirik lagu. Berat ya teman-teman. Boleh. Udah ke pressure duluan ini, Miss. harus keren. Iya, harus keren dan harus tahu dulu ini lagu apa ya Wah, kira-kira ya. tahu nggak ya kira-kira? Ya bismillah ya, Bismillah kita coba ya. ya. Ini agak susahnya, agak trikinya soalnya ini suara cewek sama suara cowok nih. Nanti Wah. kalau ketinggian nanti kamu nyesuaiin sendiri ya. Iya, oke, siap, Miss. Kita mulai dari lagu pertama yang paling sering di cover saat ini ya. Wow, apa tuh? Kamu tahu lagunya nggak nih? Cerita kita, lanjutin. Sulit dicerna, tak lagi sama, ada kiblatnya. Weh. Oh, cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama, ada kiblatnya. Panjang benar. Dan kayaknya apa ya, nuansanya Melayunya tuh dapat banget. Wah. Ya kamu cengkoknya emang ikut cengkok ibu deh kayaknya. Wah. Deh. Bisa ini dilanjutkan ini ya nanti ya. Amin. Ini baru tantangan pertama ya. Tantangan kedua lagu yang lainnya nih. Gimana nih nyanyinya nih? Jadi lupa nih. Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usang, Kan ku telan isi bumi hanya untukmu. Bisa? Bisa. beneran? Beneran. Buminya tapi sebesar apa dulu? Insya Allah. You'll be My heart. Weh, ngerti juga nih orangnya ternyata. Rungkat. Ente-entean. Kelangan kowe sing paling tak sayang. Waduh. Bikin baper ya. Yang terakhir ini lagunya gimana nih kira-kira? Kalau saya bacain aja, kamu tahu nggak ini lagu apa? Boleh Tommy. Terbawa lagi langkahku ke sana. Wah. Mantra apa entah yang istimewa? Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Bisa nggak dinyanyi? Bisa dong. Gimana? Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Asik.
Penutup yang menarik nih, memang ada sesuatu ya? Ada sesuatu. Jogja ya? Banyak, bukan banyak banyak sesuatu. Many things. Oke, baiklah, karena sudah ditutup dengan sesuatu di Jogja, sepertinya kita harus berakhir pertemuannya hari ini, tapi tidak akan berakhir pertemuannya dengan calon-calon adik tingkat di sana. Wah, sepertinya. siapa ya kira-kira, Miss? Semuanya deh boleh punya Semuanya. kesempatan, yang penting tuh punya niat untuk masuk ke Poltek. Ini dari sekarang nih udah mulai dibuka loh, Azli. Kalau misalnya ada yang pengen daftar ke Poltek, dan banyak jalurnya. Kamu udah tahu lah ya jalurnya macam-macam ya, bisa lewat beasiswa dari BPD PKS. Beasiswa tuh banyak, kamu tahu apa aja selain itu? Beasiswa PKS, kemudian jalur PIP juga bisa ya, Miss? Apa tuh PIP? KIP KIP ya, sorry, KIP, typo. Iya. KIP. Oh bener, Kartu Indonesia Pintar. Terus ada juga dari beasiswa dari konsorsium gitu ya, dari apa namanya, persatuan perusahaan-perusahaan perkebunan. Terus ada juga Dapenbur. Wah banyak, pokoknya isinya beasiswa semua, karena emang sebagian besar anak-anak Poltek di sini tuh ini apa namanya, sekolah gratis tanpa membayar. Wih, seneng nggak sih? Pun kalau misalnya merasa uangku tuh banyak, aku tuh nggak level pakai beasiswa, aku harus mengeluarkan uang nih. Itu bisa lewat reguler ya. Jadi silakan dicari tahu lebih banyak tentang kampus kita di mana? Bener banget. Di mana? Di Instagram. Di Instagramnya Poltek dan media LPP, sosial, dan media yang lainnya. lainnya. Intinya kampus kita diingat-ingat, Politeknik LPP Yogyakarta. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih sekali Azli Terima kasih, Nur Hadi sudah berkenan hadir di Tunas Berdaya. Semoga kamu lebih sukses ke depannya, Amin, ya Allah. menginspirasi banyak orang. Amin ya Allah. Cepet diterima kerja di tempat kerja yang amin ya memberkahi. Dan saya akhiri, terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.